Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahfudatus Sailin, NPM 49, Prodi Pendidikan Ekonomi kelas B. Di sini saya akan menjawab soal UAS dari mata kuliah Makroekonomi yang dibimbing oleh Bapak Miftah Ramadian. Soal yang pertama yaitu jelaskan tahapan-tahapan bagaimana efek pertambahan penawaran uang ke atas kegiatan ekonomi, bila perlu disertai dengan grafiknya. Di sini saya menyertai grafik, di mana dalam 3 grafik ini, yakni dalam gambar yang pertama, menggambarkan efek pertambahan penawaran uang ke atas suku bunga. Pertambahan penawaran uang dari MS0 menjadi MS1, menyebabkan suku bunga merosot dari R0 menjadi R1. Terus untuk efek perubahan suku bunga ke atas investasi ditunjukkan pada gambar yang berada di sebelah kanan. Ketika tingkat bunga adalah R0, tingkat investasi swasta adalah I0. Penurunan suku bunga menjadi R1 menyebabkan investasi bertambah menjadi I1. Ini berarti investasi bertambah sebanyak delta I. Dalam gambar yang di bawah ditunjukkan efek dari pertambahan investasi delta I ke atas pengeluaran agregat dan pendapatan nasional. Sebelum berlaku kenaikan investasi, pengeluaran agregat adalah AE0. Maka pendapat nasional adalah Y0. Kenaikan investasi sebanyak delta I menaikkan pengeluaran agregat dari AE0 menjadi AE1. Sebagai akibatnya, pendapatan nasional bertambah dan akan mencapai Y1. Maka dalam penjelasan yang saya jelaskan tadi menyatakan bahwa perubahan-perubahan dalam penawaran uang akan mempengaruhi keseimbangan pendapatan nasional. Pertambahan uang akan menambah pendapatan nasional dan kesempatan kerja, sedangkan pengurangan penawaran uang akan menurunkan pendapatan nasional dan kesempatan kerja. Terus soal yang kedua, jelaskan yang Anda ketahui tentang neraca pembayaran dan juga kurs valuta asing. Dan jelaskan pula apa hubungan di antara keduanya. Yang saya ketahui, neraca pembayaran ialah merupakan suatu catatan yang meringkas transaksi-transaksi antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain selama jangka waktu tertentu. Terus, kurs valuta asing yaitu rasio nilai antara mata uang domestik dengan mata uang lainnya. Atau dengan kata lain, kurs menunjukkan perbandingan nilai antara dua mata uang yang berbeda. Hubungan di antara keduanya yaitu sama-sama membuka transaksi internasional. Valuta asing mendorong adanya perekonomian terbuka untuk menambah devisa negara. Terus soal yang ketiga yaitu salah satu efek dari globalisasi adalah dapat menghambat pertumbuhan sektor industri, terutama di negara berkembang. Dapat memperburuk neraca pembayaran jika tidak bisa menghadapi serbuan barang-barang impor yang ada. Dapat memperburuk proses pertumbuhan ekonomi jangka panjang, yakni pembangunan ekonomi dan lain-lain. Menurut Anda, strategi apa yang harus dilakukan pemerintah dan juga kita bersama dalam menghadapi globalisasi? Menurut saya, strategi apa yang harus dilakukan? Di sini saya membentuk beberapa poin. Yang pertama itu, menurut saya, pemerintah harus meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui transformasi struktural untuk memperkuat permintaan domestik dan kinerja perdagangan internasional. Yang kedua, menjaga stabilitas ekonomi makro dengan menjaga harga domestik dan nilai tukar pada tingkat yang stabil dan kompetitif. Yang ketiga, harus meningkatkan daya saing. Yang keempat, memasukkan kemajuan teknologi dalam pembangunan.
Yang kelima, meningkatkan pengembangan usaha makro. Yang keenam, memanfaatkan ruang kerja sama internasional. Yang ketujuh, mencintai produk dalam negeri. Yang kedelapan, memahami nilai-nilai kebangsaan dan Pancasila dengan baik. Yang terakhir, menurut saya menyaring budaya asing sesuai panduan nilai, norma, dan keyakinan agama. Mungkin itu dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.